Aang Desmala dengan NIM 120403231120. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Public Relation kelas 3E. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi persuasif serta strategi persuasif yang efektif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Persuasi sendiri adalah bentuk penanaman pengaruh yang bisa berwujud apapun, mulai dari keyakinan sikap, maksud, dan motivasi. Prinsip dapat digunakan sebagai landasan untuk keberhasilan mengubah sikap kepercayaan dan mengajak sasaran persuasi untuk berbuat sesuatu. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pemaparan selektif. Prinsip ini menerangkan bahwa pendengar akan secara aktif mencari informasi yang mendukung opini, nilai, keputusan, perilaku, dan memotivasi mereka. Selanjutnya, pendengar akan secara aktif menghindari informasi yang bertentangan dengan opini, nilai, keputusan, perilaku, dan motivasi mereka. Ketika proses meyakinkan sasaran persuasi akan dilangsungkan, maka pemaparan selektif akan terjadi. Selanjutnya yang kedua ada prinsip partisipasi khalayak. Khalayak yang dimaksud di sini adalah sasaran persuasi. Komunikasi persuasif akan lebih efektif apabila khalayak turut berpartisipasi dalam proses komunikasi. Persuasi bersifat transaksional, di mana pembicara dan pendengar saling terlibat. Persuasi dapat dikatakan berhasil apabila khalayak berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip enokulasi. Prinsip ini berbicara tentang menghadapi sasaran persuasi yang terenokulasi, sasaran yang telah mengetahui posisi persuader dan telah menyiapkan senjata berupa argumen untuk menentangnya. Sehingga seorang persuader perlu persiapan seperti beberapa argumen dalam komunikasi yang akan dilakukan. Selanjutnya yang keempat ada prinsip besaran perubahan. Prinsip ini mengatakan bahwa semakin besar dan semakin penting perubahan yang diinginkan persuader, maka semakin besar tantangan dan tugas untuk mencapai tujuan persuasi. Sehingga persuasi diarahkan untuk melakukan perubahan kecil atau sedikit demi sedikit terlebih dahulu dan diperlukan untuk periode yang cukup lama. Nah, selain prinsip, ada juga strategi persuasi yang efektif. Dalam melakukan persuasi, kita harus tahu berbagai strategi yang diperlukan supaya persuasi yang kita lakukan menjadi lebih efektif. Sebenarnya, ada berbagai teori mengenai strategi persuasif umum yang sangat tepat untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagai strategi persuasi yang perlu diperhatikan yakni yang pertama itu ada kesan pertama. Kesan pertama dapat dikomunikasikan dari berbagai panca indera yang ada pada dirinya. Misal, melalui indera penglihatan, komunikan akan dapat menangkap kesan pertama komunikator dari penampilan wajahnya, pakaian, hingga dari tatanan rambutnya. Yang kedua, menarik empati. Seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang mau mendengarkan. Dengan mendengarkan, seorang komunikator akan tahu bagaimana karakteristik, keluhan, dan kebutuhan komunikan. Yang ketiga yaitu membangun kredibilitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kredibilitas mengacu pada 3 komponen yakni keahlian, kepercayaan, dan eksistensi. Untuk bisa membangun kredibilitas, seorang komunikator harus bisa mengembangkan 3 komponen tersebut. Selanjutnya yang keempat, memotivasi. Strategi terakhir yang bisa dilakukan seorang komunikator untuk mempersuasi komunikan adalah dengan menerapkan teknik motivasi.
Umumnya, teknik motivasi yang mendasar adalah dengan menggunakan kompensasi dan insentif. Nah, melalui teknik ini, komunikator dapat menciptakan perasaan berhutang pada diri komunikannya. Komunikan yang telah mendapatkan banyak hal dari komunikator secara otomatis akan merasa berkewajiban untuk membalasnya. Dan insentif yang diberikan oleh seorang komunikator kepada komunikannya dapat berbentuk apa saja, mulai dari hadiah, mentraktir makan, atau bahkan waktu yang diberikan untuk komunikator, sekedar mendengarkan keluhan-keluhan dari para komunikannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.